Siap. Sekali itu. 2 kali. Belum. Yang ini. Mana? Atas di. Iya. Iya, Lin. Berapa? Iya tah. Apa sih? Ah iya tah. Oh iya, benernya iya. Oh iya tah. Ah, luhur. Kemana? Jadi ya, luhur. Pang luhurna. Ya. Sekali 2 kali. Bingung alam pakainya. Hijau. Bukut ternyata masuk. Nah, berarti udah. Coba. Coba tes lagi, Mat. Maaf. Cek Bang Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Masuk nggak, Kang? Masuk belum? Mana? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Oke, thank you. Oke, makasih banyak. Kayak mana yang nanaman bacaan. Lis, foto situ, Lis. Ya, assalamualaikum. Iya. Jazakallah khair. Oh, tangannya nggak dingin. Anu utama. Bisa orang Jawa tangannya dingin. Iya Pak ya. Saya dingin. Orang gunung. Orang gunung. Terus kanan, terus ke tangan. Ya, makanya. Pantesan. Saya sih Pak, terima kasih soalnya. Berapa persen sekarang? Jadi kesini dulu. Masukin. Hah? Lihat tutorial. Buka deh, boleh buka. Di video kan. Udah cukup itu. Cukup katanya. Akan lihat di video. Di rumah aja nggak kedap suara, nggak kedap. Kau buku Suara. mana sih? Apa? Jadi video buku masuk kan. Ada di rumah semua ya. Mana? Ini yang apa Pak? Ini Terus Amil, aroma apa? aromanya ini apa? Orang Saudi sukunya. Orang Saudi punya. Sama nggak sih Pak kayak di pasar kan dia begitu tuh nyetaknya begini. Beda baunya beda. Itu bukan garu. Nggak nyetaknya begini nih. Kali ini nyetaknya Iya. gimana? Ini mah bentuknya bulat-bulat. Ada di sini bukunya ya itu. Apa? Kemudian Bulat-bulat tapi udah Di hancur. pasar anak beli berapa kali? Segitiga Tuh dia. bulat-bulat tuh udah hancur. Oh gede gitu. Tempat duduk kan? Kecil dia. Karena lihat tapi yang buku juga tahu. Mana antum bakar pakai apa? Anu panjang gitu naon. Enggak itu kan arang, ini arang. Kayu. Yang dibakar kan ini arang. Oh, jadi langsung ya? Paranyang anu model di aset itu. Hah? Garu. Garu sama ada. Itu pohon garu. Beda lagi ini. Ini udah hancur, udah bentuk, udah ngebentuk. Panjang bukan sio. Siapa namanya? Sio. Hio. Bukan sio. Hio. Sio. Oh iya. Hio. Merah itu. Kalau tahu deh orang Depok kan banyak dulu. Disangungin sih nggak Hah? ngerti deh. Hio. Hio. itu bukannya itu sama kan di kayu ya sionya. Enggak, ini ya. Cetakan ya Pak? Dicetak gitu. Kalau hio mah dicetak pabrik. Sama sama di pasar dicetak Pak gitu segitiga gitu. Yang segitiga sama yang agak lonjong panjang Iya, gitu. betul. Iya. Itu bukur. Kayak si asupan. Gitu. Si gasupan. Saya beli beberapa kali. Sama sih kayak gini nih maksudnya Pak. Jadi kalau yang paling Macam-macam. bagus baunya paling enak baunya kalau nggak seluruh Indonesia tahu itu. Produksi sini Pak. Palungan punya. Oh. Naon namanya? Ada bukur. Ukuf disebutnya ukuf. Waalaikumsalam. Panjangnya. Selang. Dimulai langsung. Wah, Abah yang geus datang mah dimulai Kayaknya ada langsung. dua itu. Selang Pak. Abah. Kemarin ramai Ada yang juga. punya lapak. Kemarin ramai juga Abu Mair. Masya Ustaz Abu Mair. Ini juga ramai kemarin. Oh iya jelas. Udah mulai itu. Udah mulai semutin. Berapa yang satu?
Kenapa saya nama kita nyuruh tadi? Hah? Tadi kita nyuruh. Oh besok, minggu depan, Oh sudah aja. Jumat depan. Ayo nama, itu pokoknya sekarang mah jam 5 mulai. Hari apa aja juga. Hari apa aja. Makanya biar kita cepet. Soalnya subuhnya jam 4 separapat, nama. Ah, itu. Maghrib jam 6 kurang seperempatnya. Jam 4.13 ya. Asar harga hampir setengah. Cepat sekarang, Pak. Cepet banget. Bisa, Pak. Bisa. Hampir setengah. Ya luas harganya. Udah langsung gitu. Ya, Wah. nah, Udah siap wis. Udah ada jam udah langsung udah siap. luar biasa. Udah luar biasa sekarang mah. Dari pas aja udah selesai, Pak. Pas aja udah ready. Masya Allah. Luar biasa. Itu harus belajar hampir 5 tahun gitu. Tapi masih dibantu kan? Hah? Masih dibantu. Iya dong, harus bantu dulu dong. Bang, sini bang. Bang, sini bang. Malu. Kalau pohonnya Bapak Hana kalau tahu Pak. jadi makin Buat Aziz, mana si Aziz? Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin di pembahasan tentang menghormati ulama dan orang terpandang di hadis yang ke-360 halaman 310 dari Maimun bin Abu Syabib radhiyallahu rahimahullahu taala yang mengatakan anna Aisyah radhiyallahu taala anha marra biha sa'ilun, bahwasanya Aisyah dilewati oleh seorang pengemis, fa'atatu kisratan, maka beliau memberinya sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun, dan dia dilewati oleh seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Fa aq'adatuhu, maka Aisyah mempersilahkannya untuk duduk. Fa akala faqila laha fi dzalik, kemudian dia makan dan ditanyakan kepadanya. Faqalat, qala Rasulullah SAW, anzilun nasa manazilahum. Rasulullah SAW bersabda, tempatkanlah manusia itu sesuai kedudukan masing-masing. Dan dalam riwayat Muslim telah menyebutkan hadis ini di awal kitab sahihnya secara muallak. Beliau berkata, dan telah disebutkan dari Aisyah, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anunzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menempatkan manusia
sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Juga senada disebutkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa maksud dari hadis ini teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala? Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendapati orang yang meminta-minta. Ya biasa orang yang meminta-minta. Ya tentunya meminta-minta zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Wah sekarang orang yang minta-minta lebih kaya dibandingkan yang memberi sekarang itu. Ya, ini bicara di mana dahulu di zaman Rasul ada orang yang meminta-minta. Ya, bahkan Allah tabaraka wa taala berfirman ya tentang orang-orang yang meminta-minta dalam surat apa? Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha ya. Wa masaila fala tanhar. Adapun orang-orang yang minta-minta jangan dihardik. Maka lihat Aisyah radhiyallahu taala anha fa'atatuhu kisfatan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan sepotong roti kepada si peminta-minta tadi. Dan kita tahu bagaimana dapurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu jemaah yang dirahmati Allah, di awal-awal bagaimana kondisi rumah tangga Rasul berbeda dengan setelah ya perang Khaybar, perang Ahzab dan seterusnya yang lebih melimpah. Yang kedua, Aisyah mendapati seorang laki-laki ya yang mengenakan thiyabun tuhai'ah. Jadi memiliki pakaian yang rapi, terpandang ya, fa'aqa'adathu, lantas mempersilahkan apa? Untuk duduk. Fa'akala, lalu juga orang ini kemudian apa? Makan. Di sini bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha membedakan ya antara si pengemis dengan yang bukan pengemis. Dan perintah ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzilun nas manazilahum, yaitu posisikan, tempatkan orang itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kadang ada yang harus disamakan, kadang ada yang memang syariat ini harus apa? Harus membedakan. Dan ini tuntunan dari syariat kita. Ya, tuntunan dari syariat kita. Tentunya ketika kita mengundang orang dalam satu event pernikahan, maka agama kita ya melarang yang diundang itu orang kaya saja. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, hadisnya sudah berlalu, syarru ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya ya sajian makanan adalah makanan walimah. Khususnya walimatun nikah. Ya, apa sisi buruknya? Ya. Yud'a fiha ya al-aghniya, diundang orang-orang kaya, dan apa? Orang-orang miskin ditinggalkan. Ini lihat bagaimana syariat ya memposisikan orang itu sesuai dengan kadarnya. Tidak kemudian ya disamaratakan dalam satu kondisi dan situasi. Syariat ini ya bagaimana sejalan dengan fitrah. Ada kalanya mesti disamakan, ada kalanya apa? Dibedakan. Dan lihat bagaimana Aisyah ketika melakukan seperti itu, dia mengatakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anunzilan nas manazilahum.
Rasul yang menyuruh kita seperti ini. Rasul yang memerintahkan kita memperlakukan seperti ini. Ya. Jadi di sini teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kita bersikap, kita melakukan sajian, respon terhadap orang lain yang berbeda-beda seperti ini, ternyata syariat yang memerintahkan kita, Rasul yang memerintahkan kita. Apalagi yang memang orang itu memiliki kelebihan secara ilmu ditambah kelebihan secara usia. Lah kan kita ini ngaji baru kapan sih? Ya, usia juga masih muda. Maka ketika kita menghadapi para ulama-ulama kibar secara ilmunya, ya secara usianya, ustadz juga sama, ya, maka kita akan mendahulukan kiprah dan omongan mereka, pembicaraan mereka dibandingkan yang lainnya. Kalau ada misalnya orang yang sudah beruban, sudah punya cucu, ya, dengan ucapan anak yang baru masuk jenjang SMA misalnya, dia bilang begini, yang jenjang SMA itu, hidup itu santai aja, di bawah santai. Hidup itu apa? Di bawah santai. Sama yang tua juga bilang, hidup di bawah santai aja. Ya, memang hidup itu seperti ini. Kadang senang, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang menangis. Kita ini mau ngambil ucapan yang mana? Sama ucapannya. Tapi yang kita ambil yang mana? Yang tua. Kenapa? Ya anak baru kemarin ngomong gitu. Ya, dicubit juga nangis langsung. Kan bahasanya begitu. Artinya apa? Kedudukan, pengalaman, ya, usia, ilmu, syariat memberikan kepada kita bagaimana mendudukkan, memposisikan seseorang itu sesuai kadarnya. Hadis yang berikutnya, qadima Uyainatu ibnu Husnin. Kalau qadima jaa min ba'id. Kalau ada qadima jaa min ba'id, datang dari jauh. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hurr bin Qais. Lalu dia singgah di rumahnya keponakan yang bernama Al-Hurr bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Dan dia adalah salah seorang yang dekat dengan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar wa musyawaratihi. Dan Al-Hurr ini adalah salah satu anggota penghafal Al-Quran di kekhalifahannya Umar, serta salah satu anggota majelis musyawarahnya Umar. Ya, berarti orang ini bukan orang sembarang. Dia mengumpulkan 3 keutamaan kepada Umar. Apa itu? Orang yang dekat dengan khalifah, penghafal Al-Quran, juga dewan musyawarahnya siapa? Khalifah. Kuhulan kanu au syubbanan. Ya. Maka orang ini, ya, kata Uyainah, dibuat kagum oleh orang yang masih muda, apalagi yang sudah tua. Faqala Uyainatu libni akhi. Lalu Uyainah berkata kepada pamannya Al-Hurr ini, ya ibna akhi,
wahai saudaraku, wahai keponakanku, laka wajhun inda hadzal amir. Engkau ini memiliki kedudukan tersendiri di hadapan khalifah. Fasta'dzin li alaih, ya, maka izinkan saya, ya, atau mintalah izin dan kepada siapa? Kepada Umar. Fasta'dzana lahu fa'adina lahu Umar. Ya, maka Hur ini, ya kamu mau apa? Enggak apa-apa. Nanti saya yang bantu. Ternyata Umar pun apa? Memberikan izin. Ya. Falamma dakhala, ketika masuk, ya, hiya ibn al-Khattab, ya, maka Uyainah ini mengatakan, oh inilah ibn al-Khattab, maksudnya Umar. Fawallahi ma tu'tina jazla. Maka Uyainah ini mengatakan, demi Allah, kamu tidak memberi kami banyak, ya, la tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil adl. Kamu tidak memberi sesuatu yang banyak dan tidak memutuskan sesuatu dengan bijak. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a bihi. Maka Umar pun murka, marah, ingin menjatuhkan hukuman terhadap Uyainah ini. Qala lahul Hur. Lihat, ya, ahli ilmu, ya, ahli Al-Quran, kemudian juga dewan musyawarahnya Umar, dan dia juga orang yang apa? Dekat dengan Umar. Ketika ada orang mengatakan, kamu wahai Amir Mukminin memberi saya itu sedikit, kalaupun kamu memutuskan satu perkara, kamu tidak adil. Waduh, ngomongnya gitu. Apa kata Hur? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Inna Allah Ta'ala qala li nabiyyihi, sesungguhnya Allah Ta'ala pernah berpesan kepada nabinya, khudil afwa, ya, ya, berikanlah apa? Maaf. Wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, paman saya ini orang bodoh, gitu. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Maka ini kedudukan bagaimana ketika Umar sudah dibacakan Al-Quran. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat tersebut, ya, hina talaha alaih, ketika dibacakan kepadanya, ya. Wa kana waqqafan 'inda kitabillah, dan Umar ada orang yang patuh kepada kitabullah. Di sini teman-teman ada beberapa, ya, beberapa pelajaran. Kedekatan kita terhadap orang yang memiliki kekuasaan, ya, kedekatan kita terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan, atau kepada orang yang memiliki kekuatan secara materi, ya, jangan dimanfaatkan. Kedekatan itu jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang di sekitar kita, karena, ya, belum tentu, ya, dia memposisikan, ya, orang yang ada di hadapan kita sebagaimana kita. Al-Hur, ya, bin Qais di sini mengira bahwasanya pamannya Uyainah bin Hisn ini akan bersikap sebagaimana dia bersikap. Ternyata apa? Salah praduganya. Justru berkata, ya, kepada Umar dengan perkataan yang apa? Di luar dugaannya. Siapa yang tidak tahu dengan kepemimpinannya Umar selama 10 tahun? Sampai dia mengatakan, sekiranya ada kambing yang terpeleset di sungai Furat, maka Umar akan ditanya. Kambing yang terpeleset, apalagi orang, gitu maksudnya. Umar yang bertanggung jawab. Kurang adil apa Umar ini? Sejarah mengenal kepemimpinan Umar 10 tahun ini kepemimpinan yang sangat dahsyat. Tapi ada orang yang seperti ini mengatakan,
ma tu'tina al-jazla ya wala tahkum fina bil adl. Engkau ngasih kami ini cuma sedikit. Kalaupun engkau memutuskan satu keputusan enggak adil. Ya. Yang keduanya teman-teman, setiap orang menilai orang lain itu berbeda. Mustahil semua orang itu suka sama kita. Mustahil semua orang itu cinta sama kita. Sekelas Umar saja, kepemimpinannya itu dinihilkan oleh siapa? Oleh warganya, oleh masyarakat, apalagi kita. Ya, maka Imam Syafi'i benar mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari muka, mencari keriduan manusia itu adalah satu tujuan yang tidak pernah tercapai. Jadi kalau ada orang yang mencaci kita, ada yang memaki kita, tidak senang kepada kita, ya itu wajar. Toh nyatanya kurang apa Rasul itu disuluh oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada puncak ketinggian akhlak. Ya, Rasul dicaci, Rasul dimaki, Rasul dihardik, bahkan ada orang yang berniat untuk membunuhnya. Kita akan dilihat aja udah nggak demen orang. Ya, Pak, kita harus apa? Harus memposisikan saja. Tidak semua orang itu suka. Tidak semua bawahan orang kita ini suka. Tidak semua warga ini suka. Tidak semua tetangga kita. Kita hidup ini di dunia, bukan di surga, bukan juga di neraka. Nih, lihat pelajarannya. Ya. Maka penilaian orang akan beda-beda. Ketika penilaian orang berbeda-beda kepada kita, sikap kita adalah apa? Kata Aisyah, amarana Rasulullah an nunzila nas manazilahum. Kita nih disuruh oleh Rasul untuk bersikap, untuk mendudukan, untuk memposisikan manusia sesuai dengan apa? Dengan kedudukannya. Ya, pelajaran yang ketiga, teman-teman. Pentingnya izin. Pentingnya apa? Izin. Pentingnya izin dalam segala hal. Konfirmasi lah sekarang itu bahasanya itulah. Ya. Semua masalah itu dimulai dari komunikasi yang buruk. Bahasa Sunda ada apa namanya itu? Ada pepatah bahasa mamurah. Kudu beli. Komunikasi, semua problematika kita ini dikomunikasi. Maka jalin komunikasi yang baik, ya. Dan ketika komunikasi itu sudah dijalin dengan baik, orang pun menilai tidak sebaik yang kita inginkan, khudil afwa, nah, begitu. Apa? Khudil afwa. Kita ini harus banyak-banyak memaklumi dan memaafkan. Oh ini seperti ini, kita maklum. Emang orang-orangnya seperti itu. Orangnya ngomongin begini, kita maafkan. Kenapa? Ya diladenin juga nggak ada habisnya, kan begitu. Ya nggak? Khudil afwa. Berikan uzur, berikan maaf. Ada orang yang punya tabiat syiddah, keras. Orang Mesir mengatakan kalau ada gatal di sini, dia begini. Paham gak? Maksudnya tahu gak? Bikin diri mati rup. Ya. Maka ingat pesan Rasulullah SAW. Ya. Apa? Man yassara mu'minan fid dunya. Siapa yang memberikan kemudahan seorang muslim di dunia. Kemudahan ini kan banyak. Ya. Banyak kemudahan, tidak selalu dengan materi, tidak selalu dengan harus kedudukan. Ya, mudah senyum, ya, memudahkan fasilitas kepada orang lain, link kepada orang lain. Allah akan mudahkan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Jangan mempersulit diri. Kita fleksibel sajalah. Orang seperti ini, kita banyak maklumi.
Kalau bergaul dengan orang itu, apalagi berjamaah, itu harus banyak memaklumi. Ya. Di sini juga bagaimana sejak zaman dahulu orang ahli ilmu itu diperhitungkan. Ahli ilmu itu memiliki kedudukan. Sesuai firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa menjunjung tinggi kedudukan orang-orang yang beriman. Kenapa dilalui dengan orang beriman, ya, Mas? Karena setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak memiliki ilmu tidak ada nilainya. Karena di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala secara umum menyebutkan utul ilm, orang-orang yang memiliki kedudukan secara ilmu, ya, itu memiliki apa? Kedudukan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Faghadiba Umar manusia, ya. Jadi kalau antum bilang dia mah nggak tersinggungan, kita salah. Setiap orang akan berpengaruh dengan ucapan orang lain. Setiap orang memiliki apa? Pengaruh dengan ucapan orang lain. Hanya saja orang bisa berdamai dengan ucapan apa? Siapapun. Ada orang yang bilang, ente bodoh. Ya. Sama yang bilang ini satu lagi. Ente lebih bodoh. Bodoh. Tapi responnya akan berbeda. Balik deui setahun 2 tahun, pinter sih mah. Anu iya makin bodoh. Aing tersinggung ngomong gitu ke orang. Baheula diinget kurang, pokoknya mau orang marido ketika hari kiamat. Udah gitu. Tapi yang ini apa? Berpikir, oh ya, saya bodoh. Ya. Maka ucapan orang, kita bagaimana meresponnya itu tergantung kita. Tapi kita harus jaga lisan itu. Kalau ana ngasih ke antum sekarang ini remote, dapatnya apa? Ana ngasih antum nih remote. Enggak ada terjemahan yang lain. Kasih remote satu-satu. Menang naon? Sesuatu remote. Ada nggak terjemahan lain? Juga nama iya mah keur mencet, ya. Lamun duitnya bisa dipencet gitu kan. Langsung keluar duitnya. Mah. Remote. Tapi sekarang Anda berbicara ke antum, maka yang dihasilkan masing-masing orang berbeda. Ada yang pahamnya 100, ada yang pahamnya 90% kurang 1%, 0,00% kan. Ada 97, ada yang beda-beda. Hati-hati dengan ucapan kita. Ya, orang pun bisa marah. Sekelas Umar pun bisa. Tapi kalau sudah diingatkan sama Quran, khudhil afwa, ya, wal mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Udah. Kata Al-Hur, ya, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Umar kalau sudah dibacakan ayat, sudah tahu dalil, diam. Ya. Terus apa? Kana waqafan 'inda kitabillah. Artinya waqafan itu direnungi, ya, ditadaburi. Bahkan Umar itu zaman berapa tahun beliau itu menghafal surat Al-Baqarah untuk mendalami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ya. Artinya di sini bagaimana seorang itu memposisikan, ya, di sini poinnya adalah bagaimana orang-orang memposisikan Al-Hur bin Qais. Bagaimana juga mendudukan Uyainah bin siapa? Hisnin ketika berhadapan dengan Umar ibn Khattab. Hadis berikutnya dari Abu Sa'id Samurah bin Jundub, ia berkata, laqad kuntu ala ahdi Rasulillahi gulaman. Pada masa Rasul saya ini termasuk anak-anak. Ya. Fakuntu ahfadhu anhu. Dan saya banyak menghafal apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Ini dahsyatnya para sahabat begitu dulu. Sampai Ummu Atiyah hafal surat Qaf
karena sering dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu sholat maghrib. Fama yamna'uni minal qawli illa annahu hahuna rijalan hum asannu minni. Namun tidak ada yang menghalangiku untuk meriwayatkan hadis kecuali karena di sini banyak perawi yang lebih tua daripadaku. Allahu Akbar. Samurah, ya, Samurah bin Jundub ma'ruf, terkenal sahabat Rasul kedudukannya. Tapi ia mengatakan, saya banyak hafal di Rasulullah SAW hadis-hadis itu. Tapi sedikit yang saya riwayatkan. Kenapa? Karena yang mendengar sabda Rasul itu banyak, dan di sana banyak orang yang tua. Maksudnya kalau ada orang tua ya kita mau banyak diamnya aja kan. Ya, banyak apa? Banyak diam, banyak mendengar. Ini bagaimana sahabat mengajarkan adab kepada kita. Ya, seperti itu. Hatta sampai perkara-perkara apa? Hadis agama. Artinya kalau para ulama, contoh misalnya hari-hari ini terjadi ya bagaimana gencatan senjata di Palestina, ya kita diam saja, jangan banyak apa bicara. Jangan ada yang sampai yang mengatakan tidak usah pembahasan tentang Palestina, itu dosa-dosa mereka. Ya, itu orang Muslim, mereka menjaga tanah suci. Adapun perkara Hamas seperti apa dan bagaimana itu urusan lain. Kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Ada yang ngeser-ngeser, malah bahas keburukannya. Oh, di sana ada ini, ada kemungkaran. Naam. Ini di bumi ini nggak ada yang kosong dari kemungkaran, sama. Bahkan mungkin kita lebih mungkar kalau tinggal di sana. Tapi mereka ini sedang diserang. Ya, udah salahnya si Hamas, nah ngelempar roket, ya, diserang kunaon, ku bom nu gede. Iya, itulah paham kita. Tapi mereka adalah saudara-saudara kita. Lihat para ulama apa saat ini yang mereka bahas. Ya, Syekh Shalih As-Suhaimi, ya, kemudian Dr. Uthman Khumais, ya, dan apa namanya itu bahkan ulama Palestina yang tinggal di Yordan, Syekh Faisal Al-Jawabirah mengatakan waktu saat ini ada bahasanya masalah-masalah yang kemungkaran. Kita saat ini harus doakan, apalagi di hari Jumat. Bagaimana itu saudara-saudara kita, anak kita. Artinya kita khalas. Ya. Mereka yang berbicara. Kan bukan hal yang baru Palestina. Itu zaman dahulu Syekh Albani hidup, ya, Syekh bin Baz. Ya tentunya akan berbeda fatwa-fatwa dari zaman ke zaman. Ya. Artinya kita jangan terburu-buru untuk berbicara. Hadis yang terakhir di bab ini, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu ma yukrimuhu inda sinnihi." Allahu Akbar. Ini konsekuensi, ini balasan ini. Tidaklah seorang anak muda yang memuliakan orang tua karena usianya, cukup karena usia alasannya itu, melainkan Allah akan menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usia kelak nanti. Kama tudinu tudan, sebagaimana kita ini berbuat, seperti itu juga kita akan menerima, menghasil. Atau bahasa pepatah Arabnya itu man zara'a yahsud, siapa yang menanam maka dia akan yang menuai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah kita masuk nanti ke pembahasan 45, ya, itu tentang mengunjungi orang-orang yang baik, ya, duduk bersama, menemani, mencintai, dan mengundang mereka, meminta dari mereka untuk didoakan dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Insyaallah kita bahas di pekan yang akan datang. Allah ta'ala a'lam wa a'lam.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pekan lalu teman-teman sudah kita bahas kisah Nabi Musa dan Khidir. Kisah Nabi Musa dan Khidir, bagaimana di 3 peristiwa itu ternyata mengandung ya pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, bahwa siapapun yang hijrah itu butuh ilmu, siapapun yang hijrah itu butuh teman yang lebih berilmu, karena Al-Kahfi ini turun sebelum para sahabat hijrah. Ada 4 kisah di dalam kandungan surat Al-Kahfi ini. Ashabul Kahfi, fitnah terhadap agama. Sahibul Jannatain, fitnah terhadap harta. Nabi Musa dan Khidir, fitnah terhadap ilmu. Dan Zulkarnain yang saat ini kita akan bahas saat lagi adalah fitnah terhadap kekuasaan. Ya, artinya apa? Para sahabat ini ya sedang diarahkan oleh wahyu ilahi bahwa menyelamatkan agama dengan berlari ya dari fitnah-fitnah, seruan-seruan, itu adalah anjuran dari Al-Quran. Meninggalkan harta ya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ketika berhijrah maka jangan lupa menuntut ilmu. Dan akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu selalu milik orang-orang yang bertakwa. Kekuasaan itu nanti Allah akan berikan. Dan buktinya terkait dengan kisah Ashabul Kahfi, kisah Sahibul Jannatain, Nabi Musa dan Khidir serta Zulkarnain dirasakan oleh para sahabat ridwanullah taala ajmain hasilnya. Baik, bahasan terakhir di sini yaitu tentang Zulkarnain. Jemaah, Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya di dunia ini yang berkuasa, yang menguasai dari timur sampai barat, itu 4 penguasa. 2 muslim, 2 kafir. Muslimnya Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Kafirnya ya yaitu Bukhtanasar ya, dan siapa? Namruj. Ya, zamannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kumaha Firaun, kekuasaan akhir sama Mesir, sombongnya kebangetan. Nah, teman-teman rahmati Allah tabaraka wa taala, Zulkarnain itu banyak yang menceritakan tentang kisahnya dan berselisih tentang siapa beliau ini. Apakah yang dimaksud dengan Alexander Agung atau bukan? Ya, dan beliau ini di mana? Siapa? Nah, di sini teman-teman yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan bahas bagaimana Al-Quran membahas ya dengan bahasa yang gampang untuk dicerna. Di sini Allah Ta'ala memulai dengan pertanyaan ya yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada kafir Quraisy. Kalau memang benar Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul, maka tanyakan tentang Zulkarnain. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ya, mereka bertanya tentang Zulkarnain. Nah, di sini teman-teman yang rahmati Allah, Zulkarnain, Dzul artinya yaitu memiliki, Qarn ya itu tanduk ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan 2 tanduk ini ya,
Apakah yang dimaksud kekuasaannya timur dan barat, ya, atau apa? Maka di sini perlu kita pahami, ya. Dan ini yang kemudian oleh para ulama ketika mengatakan kata dzu, ya, itu sudah mengidentifikasi, ya, bahwasanya orang ini berasal dari mana. Kata Dzu Nuwas seperti yang ada pada kisahnya surat Al-Buruj, ya. Dzu Nuwas yang dengan himyar yang ada di Yaman. Nah, di sini kemudian mereka berbeda pendapat tentang tokoh, ya. Tokoh yang dimaksud di sini. Jadi Zulkarnain ini dengan dilihat tadi kata Zulkarnain karena ada kata dzu, sebagian mengatakan ini adalah penguasa-penguasa dari Himyar. Himyar itu Yaman. Ya, jadi orang-orang Yaman itu penguasanya itu dengan ada kata dengan dzu, ya, tadi Dzu Yazin, ya, Dzu Nuwas, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya namanya adalah Abu Bakar bin Al-Ifriqisi. Secara detail siapa Dzulqarnain ini, wallahu taala alam, banyak penafsiran dari kalangan para ulama, ya. Maka di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan qad qaddamna annahu ba'atha kuffara Makkah ila ahli al-kitab yas'aluna minhum ma yamtahinu bihi an-nabi faqalu saluhu an rajuli tawafi fil ardi, ya. Jadi kalau memang dia nabi, coba tanyakan tentang seseorang yang mengelilingi bumi. Kalau dia tahu, maka dia benar. Wa an fityata la yudra ma sana'u wa anir ruh fa nazalat surat al-kahfi, ya. Juga menanyakan tentang ruh, ya. Maka Rasul tidak menjawab tentang ruh, ya. Lalu menjawab tentang apa? Tentang Zulkarnain. Dalam riwayat lain dari Uqbah bin Amir mengatakan anna nafaran minal yahud ja'u yas'aluna nabiyya an Dzulqarnain fa akhbaruhum bima ja'u lahu ibtida'an fa kana fima akhbarahum bihi annahu kana syaban minar rum. Di sini orang berbeda pendapat sehingga mengatakan wa inna ma summiya Dzulqarnain li anna safhatai ra'sahu kanata minan nuhas. Dia mengatakan ya bagian kepalanya ini seperti ada tanduk, disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan waqala ba'du ahli kitab li'annahu malaka Rum wa Faris. Orang ini nanti akan, ya, menundukkan dua kekuasaan, Rum dan Romawi. Rum dan Romawi ini sejak zaman dahulu mereka sudah memiliki apa? Kekuasaan. Ya. Wa kana fi ra'sihi shibhul qarnain. Nah, tadi tuh. Ada yang mengatakan karena disebut Dzulqarnain itu di kepalanya ada mirip seperti tanduk. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa saya mendapatkan dari Habib bin Abi Thabit dari Abi Tufail qala su'ila Ali radhiyallahu taala anhu an Dzulqarnain. Ditanya Ali ini, siapa Dzulqarnain ini? Kana 'abdan nasihan lillahi fanasahahu da'a qaumahu ila Allah fadarabuhu ala qarnihi famata. Kata Ali, dia adalah seorang hamba Allah yang saleh. Saya memberikan nasihat, mengajak kaumnya, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Fadarabuhu ala qarnihi famata. Lalu pada akhirnya
Dzulqarnain ini dipukuli oleh kaumnya ke kepalanya, kornnya, lalu meninggal. Fahyahullah, lalu Allah hidupkan kembali. Fada'a qaumahu ilallahi fadarabu ala qarni famata fasumya dzulqarnain. Kemudian dipukul lagi, ya. Kemudian mati lagi. Kemudian ini disebutlah dengan Dzulqarnain. Artinya opsi dari nama-nama tersebut para ulama menyebutkan dengan banyak tafsiran. Tapi cukuplah bagi kita Dzulqarnain, ya Dzulqarnain di sini. Maka Allah mengatakan yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katanya antum coba lebih dakik, lebih kuat ketika membaca di sini, katakanlah saya akan sampaikan kepada kalian minhu. Kata minhu di sini. Artinya minhu di sini sebagian, bukan seluruhnya. Karena Al-Qur'an ini bukan kitab sejarah. Tahu sejarah? Sebutkan tempat, waktu, aktornya siapa, ya, pemeran utamanya siapa, ya, pemeran apa namanya itu, tambahan apa, pembantu. Ini kisah itu fokusnya adalah kepada pelajarannya, apa sih manfaat dari penyebutan ini gitu. Sehingga di sini Allah mengatakan qul sa'atlu 'alaikum, aku akan bacakan kepada kalian minhu, sebagian saja, dzikra, ya. Jadi minhu di sini, ya, adalah sebagian, tidak semuanya, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah mengatakan inna makkanna lahu fil ardi, kami berikan kedudukan Dzulqarnain ini di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan seluruh aspek untuk menguasai dunia ini Allah berikan. Di sini jemaah ada dua firman Allah di sini. Inna makkanna lahu fil ard dan wa ataina min kulli syai'in sababa. Jadi ada orang-orang yang memiliki kedudukan imma kekuasaan atau harta dan lain sebagainya, ya, maka jangan heran itu yang Allah berikan. Ya, qulillah malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Allah yang memberikan kedudukan manusia itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada pejabatnya, ada rakyatnya. Allah yang memberikan. Inna, kata Allah, makkanna lahu fil ard. Ya. Nah, si eta mah gawe nyanyahan teh. Tapi beunghar, heran orang mah. Gitu. Ya enggak? Ada orang yang tiba-tiba jadi raja. Kenapa? Karena keturunan raja. Yang jadi raja jelata jeung ngeuna. Ente raja. Orang iraha jadi raja. Artinya Allah yang memberikan tadi. Tanpa sebab apapun. Allah memberikan. Ya. Allah yang memberikannya. Artinya kalau Allah berkehendak memberikan, sudah dengan kuasanya. Tapi ada orang watainahu min kulli syai'in sababa. Ada orang yang ketika diberikan misa kekuasaan itu, nah Allah juga memberikan sebab-sebab, aspek-aspek memang dia itu layak. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa Dzulqarnain ini ya berkuasa dari timur dan barat, dan dia piawai, ahli dalam kekuasaan. Bagaimana? Ada orang berkuasa, hatinya menguasanya apa sih yang mau dikuasai saya ini? Sampai duduknya dia di kursi tertinggi misalnya. Ya. Tapi aspek-aspek dia, bahasanya nggak tahu, ya. Kemudian tentang negara, mengolah negara itu nggak tahu. Tapi dia ada pada posisi itu. Allah yang ngasih. Nah, Dzulqarnain ini keutamaannya apa? Dia punya kemampuan dan Allah menakdirkan. Ada kemampuannya, Masya Allah, mentereng dari segi akademik, pengalaman, tika aina terjadi-jadi.
Ya, terjadi nggak jadi presiden, misalnya nggak jadi gubernur, nggak jadi bupati. Ada nggak yang gitu? Ya, nyalonkeun sabaraha kali terjadi jadi misal bukan si A si B, bukan. Ya. Untuk sebab-sebab yang mendorong jadi berkuasa itu sudah ada, tapi takdirnya nggak diberikan. Ada orang langsung duduk harusnya jadi Pak Lurah, jadi yang lebih tinggi misalnya jadi bupati. Aduh, heran orang jadi di dia ya. Nah, gitu. Jadi maksudnya Allah berbicara tentang Zulkarnain, inna makanna lahu fil ard. Allah berikan dia kekuasaan. Dan Zulkarnain itu atainahu min kulli syai'in sababa, dan suruh aspek-aspek yang mendorong dia berkuasa itu ada. Dan semua itu kita bisa ikuti. Allah yang memberikan, wa atainahu ya min kulli syai'in sababa, Allah yang memberikan pintu-pintu itu, dan kita yang akan menempuhnya, mengambilnya. Apa mengambilnya? Fa'atba'a sababa. Jadi masing-masing kita menuju sukses itu sudah diberikan tuh jalan-jalannya. Sok ada bahasa begini, hasil mah ya apa? Usaha tidak akan membohongi hasil. Itu kan bahasa supaya orang motivasi. Biasa di Indonesia banyak motivasi. Kenapa? Masyarakatnya kurang motivasi. Banyak motivator di Indonesia mah. Ada motivator number 1 katanya. Kenapa? Warga negaranya, masyarakatnya kurang motivasi. Ya. Di bahasa itu kan banyak sekarang yang sudah berjuang bertahun-tahun. Kurang iraha sukses. Nah, sukses karena memang kesuksesan sesungguhnya di mana? Di surga. Boleh kita gagal apa saja di dunia ini, jemaah. Boleh. Dan siapa yang nggak mau gagal? Atau yang mau sukses? Semua orang pasti menghindari kegagalan semuanya. Tapi itu keniscayaan. Itu keniscayaan. Ya, maka ketika Allah membukakan satu sebab, ya, maka kita harus mengambil fa'atba'a sababa. Gimana sih cara contoh kita itu ingin menang? Pertama, besarkan Allah. Allahu Akbar, besarkan Allah. Yang kedua, tauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas sholat, tegakkan sholat, karena kemenangan itu berdampingan dengan sholat. Hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Kan ada ya anak sebagai pedagang mal ngomongkeun matur. Mal ngomongkeun, saya dulu pas jualan somai. Hudang teh jam sabaraha coba? Kudu nyun heula, iya kan tepungnya diajakeun, tos subuh teh geus ngocok-ngocok gitu kan. Ya, nu batur mah salat tahajud, salat urang mah tepung dikieu-kieu. Ya. Ya sama. Kadang salat telat. Udah beres baru masuk. Cenah yang menang. Kemenangan itu berdampingan dengan apa? Salat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh akan sukses, beruntung orang-orang mukmin. Mukmin yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya orang-orang yang khusyuk dalam salat. Dengan saukur salat sabari bulator. Salam deui teh sabar rakaat tadi. Harus serius di salat ini, jemaah. Faktor-faktor itu harus kita jemput. Ya. Saat anak dulu ada yang ngomong. Aduh, saya sih kurang naon ya hirupnya. Salat rajin, karena sunnah geus lila, tapi hirup teh asa kieu-kieu wae saya. Antum berpikirnya kenapa? Karena ukurannya sukses itu apa? Sebagaimana ukuran orang kafir. Apa itu? Materi. Enggak pernah Allah itu menanjung dalam Al-Quran harta. Enggak pernah. Selalu harta itu dikaitkan dengan orang-orang yang beriman. Coba laki-laki di antara
identitas kelaki-lakian itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholahi wa ita'iz zakah. Laki-laki itu berdagang, berniaga, cari nafkah, tapi tidak melalaikan dari apa? Dari zikir. Batur jualan tuh, oh 5.000 tuh 5.000. Astagfirullah. Kan mungkin kita beda. Pas ngaji mah gitu kan. Iya 5.000 tapi jedanya bawa Quran. Tenang kita. Tenang, saya kemarin dapat orang ngobrol ketika dengan beberapa asatidzah. Ya, Sabang sampai Merauke pada kumpul-kumpul. Bagaimana lembaga-lembaga pendidikan masih hidup di tengah badai Covid kemarin tuh. Sebenarnya orang mukmin itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nih, orang sepuh nih ngomongnya bukan aneh ya. Usianya juga masih panjang. Orang sepuh udah beriman, hampir mau 70 tahun. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan orang mukmin. Apa? Setiap musibah atau kesenangan jadi pahala. Nu ngomong sepuh nggak sekadang di maut lah bahasanya begitulah. Masa kita nggak tergerak lagi sakit? Oh iya, itu apa? Pahala. Itu adalah dosa yang akan diampuni tanpa harus tobat. Dan terus juga berpikirnya kita ini apa? Lebih matang. Jadi teman-teman, artinya di sini maksud dari ayat di sini, pertama, inna makanna lahu fil ard. Allah yang memberikan kedudukan, kekuasaan, kekayaan. Wa atainahu min kulli syai'in sabab, dan Allah akan memberikan sarana-sarana untuk mencapai ke sana. Tinggal kita apa? Fa'atba'a sababa. Kita harus menempuh nih cara-cara yang syar'i, cara-cara yang baik. Anda pernah kerjasama dengan teman-teman di Idul Adha kemarin. Qadarullah ada salah ucap atau apa itu ya, sehingga beliau sangat kehati-hatian sekali. Ya, wah anak ini kayaknya agak syubhat. Kayaknya anak mau tinggalkan saja ini keuntungan, sekalipun besar. Ya, Anda tidak mau ambil ini. Lebih baik Anda dari nol lagi kita. Untungnya gede. Daripada anak ini kena syubhat ini halal atau haram, sudah anak ini aja, tinggalin aja. Begitu, aduh asalnya, itu sama orang dah. Nya orang gawe sabar bulan ya Idul Adha. Tapi orang kalau sudah Allah tuntun, ya dia tidak lagi berpikir keuntungan dunia. Cek bahasa motivasi, ya kan orang kurang motivasi. Dalil kurang harus disebutkan itu kurang motivasi gitu. Kadang-kadang begitu. Enggak apa-apa rungkad dunia. Yang penting hati jangan sampai rungkad, bahasanya kan gitu. Bahasa orang apa selatan tuh, orang Tasik mana itu. Artinya enggak apa-apa ya. Semua hancur dunia kita ini. Yang penting jangan sampai iman kita yang hancur. Ada orang kalau sudah Allah nih kasih dia petunjuk, dia nggak berpikir lagi dunia, itu yang disebut dengan wara. Kepentingan akhirat jauh lebih dia pertimbangkan daripada kepentingan dunia. Sekalipun dunia datang kepada dia dengan segala apapun, karena orang beriman seperti itu. Ya, orang yang beriman itu, ya Allah akan bukakan itu. Dunia itu gampang. Tapi itu hanya sebatas apa? Sebatas sarana saja yang dia bisa lepaskan kapan saja. Ya. Jadi orang beriman itu tidak selama harus orang kaya. Di sana ada orang miskin, jauh lebih miskin. Bahkan kalau kita baca di hadis-hadis sebelumnya bahwa kebanyakan penghuni surga ini siapa? Orang miskin, orang lemah. Ya. Jangan sampai kita miskin di dunia, lemah di dunia, di akhirat. Aduh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ada yang tanya, jemaah.